Kejar-kejaran di halaman belakang mansion, dengan sapu lidi yang berada di tangan Nenek Margareta. Nenek Margareta sedang berlari mengejar Maxime sambil mengelilingi batang pohon yang sangat besar. Sini kamu cucu nakal. Siapa yang mengajari kamu untuk berbuat seenaknya terhadap karyawan di perusahaan? Heh. Semua pelayan yang berada di mansion, mereka berusaha sekeras mungkin untuk menahan tawa. Jangan sampai tawa mereka meledak, sehingga wajah mereka merah padam dan menutup rapat-rapat bibir mereka, jangan sampai memperlihatkan satu gigi pun. Penampakan seperti itu memang sudah sering terjadi. Nenek Margareta berhenti berlari, dia merasakan pinggangnya encok. Nafasnya tersengal-sengal, sangat merasakan lelah. Aduh, pinggangku. Ucap Nenek Margareta sambil memegang pinggangnya dan sedikit membungkukkan badan. Begitu pula dengan Maxime, dia pun segera berhenti berlari. Dia berjalan cepat mendekati sang nenek. Sudah Maxime bilang, Oma jangan berlari. Jadi encok kan? Maxime membantu Nenek Margareta untuk duduk di kursi yang tersedia di halaman belakang. Dia pun duduk di samping sang nenek. Kemudian mereka minum bersama. Begitulah Maxime dan neneknya, sering terjadi perdebatan di antara mereka, seperti Tom and Jerry. Walaupun pada akhirnya Maxime yang selalu kalah jika berhadapan dengan neneknya. Nenek Margareta pun mencubit paha Maxime, membuat Maxime meringis. Ini semua karena Oma sangat kesal sama kamu. Kenapa kamu bisa memecat gadis itu? Dia yatim piatu dan hidup sebatang kara. Maxime mengusap-usap pahanya yang telah dicubit oleh sang nenek. Dia pun menghela nafas, dia sangat yakin Rahel pasti sudah mengadu kepada Nenek Margareta tentang sikapnya terhadap Rahel. Sampai dia menggerutu di dalam hatinya, bocah itu selalu saja membuat masalah. Maxime gak memecatnya, tapi dia yang mengundurkan diri. Lagian di dalam pekerjaan itu tidak ada kata kasihan, Oma. Kita harus profesional. Semua karyawan harus disiplin dan mematuhi semua peraturan perusahaan. Nenek Margareta malah mengomel, tapi hanya perkara setitik debu saja harus menjadi masalah besar. Maxime mencoba untuk membela diri. Bukan perkara setitik debunya, Oma. Tapi memang kita jangan pernah menyepelekan masalah kecil. Semua OB memang diwajibkan untuk membersihkan semua ruangan dan barang sampai bersih, sebersih mungkin. Itu sudah menjadi peraturan perusahaan. Oma gak mau tahu, pokoknya kamu harus membujuk dia kembali untuk bekerja di perusahaan. Mungkin Nenek Margareta sangat kasihan kepada Rahel yang bercerita sedang mencari pekerjaan. Anak sekecil itu harus menelan pahitnya kehidupan. Maxime sangat keberatan dengan permintaan sang nenek, tapi Oma. Kalau tidak, Oma akan. Maxime segera memotong perkataan neneknya, dia tahu Nenek Margareta pasti akan mengancamnya. Oke. Maxime akan membujuknya untuk bekerja lagi di perusahaan. Maxime mengatakannya dengan nada kesal. Padahal dia sudah sangat merasa tenang dengan ketidakhadiran Rahel di perusahaan. Setiap kali dia bertemu dengan Rahel, gadis itu selalu membuatnya naik darah. Sebenarnya Maxime ingin menjadikan hari ini adalah hari pertemuan terakhir dia dengan Rahel. Makanya dia datang ke sekolah, agar bocah itu kena mental dan sadar diri bahwa dia berhadapan dengan siapa. Maxime hanya ingin menggertaknya saja. Setelah itu, Maxime berharap tidak bertemu lagi dengan bocah itu. Tapi rupanya Nenek Margareta malah menyuruh Maxime untuk membujuk Rahel bekerja kembali di perusahaan. Hal tersebut membuat Maxime menjadi frustasi, setiap kali bertemu dengan Rahel, bocah itu selalu membuatnya kesal. Dari sore sampai malam hari, Rahel mencoba untuk mencari pekerjaan. Dia sudah mencoba untuk melamar pekerjaan di toko pakaian, toko perhiasan,
toko tas, dan hotel. Tapi sayangnya tidak ada yang mau memperkerjakannya dengan alasan Rahel masih sekolah. Seperti sekarang ini, dia sedang mencoba melamar pekerjaan ke sebuah restoran. Tapi ternyata hasilnya tetap nihil. Maaf, di restoran ini tidak menerima karyawan yang statusnya masih sekolah. Ucap seorang personalia ketika Rahel bermaksud untuk melamar pekerjaan. Rahel mencoba untuk meyakinkan personalia tersebut. Tapi saya bersedia kok bekerja shift malam saja, Pak. Saya walaupun masih muda, tapi saya. Sang personalia memotong perkataan Rahel. Dia berkata dengan nada tegas, maaf tidak bisa, ini sudah menjadi peraturan di restoran kami. Rahel pun mengangguk pasrah, dia memilih pergi dari restoran tersebut dengan berjalan gontai. Gadis cantik itu merasa frustasi, ternyata mencari pekerjaan tidak segampang yang dia pikirkan. Pantas saja banyak orang pengangguran. Lapangan pekerjaan di negara ini sangat terbatas, tapi orang yang membutuhkan pekerjaan membludak. Rahel pun segera duduk di kursi besi yang ada di taman. Dia meneguk sebotol air mineral sampai tandas setengahnya. Mungkin karena dia sangat merasa lelah. Kemudian dia meletakkan botol air mineral tersebut di sampingnya. Aku harus melamar pekerjaan kemana lagi? Keluhnya. Saat ini dia sedang mencoba untuk menghemat uangnya sehemat mungkin, sampai dia bisa diterima bekerja. Rahel memandangi suasana di taman. Dia menjadi teringat dengan kejadian tadi sore di taman tersebut. Sungguh dia sangat merasa malu sekali pada sore hari itu, ternyata Maxime adalah cucu dari seorang nenek yang sudah dia tolong. Padahal dia sudah membicarakan bagaimana menyebalkannya seorang Maxime ke Ano dengan panjang lebar. Saat itu rasanya dia benar-benar ingin bersembunyi di lubang semut. Beruntung sekali dia tidak pingsan. Ya Tuhan, padahal kota Jakarta sangat luas. Tapi kenapa penghuninya seakan hanya beberapa biji saja, sampai aku selalu bertemu dengan si Kuyang terus. Keluh Rahel. Dia mengusap wajah cantiknya dengan kedua telapak tangannya. Kemudian gadis cantik itu memijat-mijat pelipisnya, baru kali ini dia dibuat pusing dengan ulahnya sendiri. Bahkan nenek yang aku tolong ternyata adalah neneknya si Kuyang. Itu artinya nenek itu adalah pemilik SMA Pelita. Mampus aku. Rahel menjadi membayangkan, bagaimana kalau dia tiba-tiba dikeluarkan dari sekolah hanya gara-gara sudah mengira bahwa neneknya Maxime adalah seorang tunawisma. Apalagi Rahel sudah memberikan sepotong roti kepada nenek itu. Padahal Rahel sama sekali tidak bermaksud menghinanya. Sore itu dia hanya memiliki satu bungkus roti di dalam tasnya. Dia memang sangat merasakan lapar, sehingga dia membagi dua roti tersebut. Setelah rasa lelahnya hilang, Rahel memutuskan untuk pergi dari taman tersebut. Namun, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya ketika dia sedang berjalan kaki melewati halte bus, mungkin karena dia tidak sengaja melihat ada papan pengumuman di sana. Rahel membulatkan matanya ketika melihat ada sebuah tulisan yang menyatakan telah kehilangan kalung emas yang liontinnya berbentuk huruf MK. Rahel segera berjalan mendekati papan pengumuman tersebut, dia membacanya secara berulang-ulang. Untuk memastikannya. Apakah mungkin kalung yang dimaksud adalah kalung yang aku temukan kemarin? Gumam Rahel dengan nada pelan. Kemudian Rahel pun tersenyum lebar. Akhirnya dia bisa mengembalikan kalung itu kepada pemiliknya.